Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an wa hadallahi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bidarin amin ya rabbal alamin. Wa bisunai wa min wa fi'li salatu wa 'aidatan arba'un akhbar al-baqi asar wa na'im bil akhbar aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil asar aqwal as-sahabah wa tabi'in wa min ta'ama min ayat wa qalatul 'aula min al-mudhahab as-sabiy ma rawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aslatani la syai'a adhuru minhuma al-iman billah wa nabiyil muslimin bil maqam wal jah aw bil mal aw bil badan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha la yanwi al-zulm ala ahadin bi'irahu ma'dan wa man asbaha yanwi nusrat al-mazlum wa qala hajjat al-muslim kana hujjatin مقدورة وقال عليه الصلاة والسلام أحب العباد الله تعالى أنفع النار بالنار وأفضل العمل إظهار السرور الكعب المعلم والسرور عنه جوعا أو يشبهه كربا أو يطيله دينا وصلاة لا شيء أخبث أي أنجز منهما الشرك بالله وضار للمسلمين بأولادهم وأموالهم فإن جميع أوامر الله تعالى ترجع إلى خصلتين التعليم لله تعالى والشبابة لخلقه كما قوله تعالى أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تعالى واشكر لي ولوالديك روي أن واشكر Ra'ana ba'askurni an-nazar maradu min ba'di sa'ati sayahati birahim faqud yahib ma'awalu darajati yarqaha al-murid qala radul madalib wa khifatu dhahri tantamiyat fa'in la yas'udu al-'abdi 'amalun wa 'alayhi ba'dun aw dhulmatun. Ma'asyarul hadirin rahimahullah yang saya hormati dan saya muliakan, terutama adalah yang paling utama sahabat majlis dulur kita semua asal. Semoga saudara senantiasa keluarga Allah jaga dari semua Amin. hal-hal yang buruk. Semoga Allah diberikan umur dan sehat walafiat. Amin. Dan semoga Allah bukakan pintu keberkahan dan rezeki. Amin. Sehingga majlis yang dibina oleh beliau adalah mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin. Dan juga guru-guru kami yang pada kesempatan ini, yaitu Ki Haji Godi, Ki Haji Usman, alhamdulillah beliau juga hadir di tengah kita. Semoga kehadiran beliau menambah keberkahan di majlis kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semua jamaah dari majlis Ridwan wal Maulid yang hadir pada kesempatan ini juga yang saya muliakan dan saya itu hormati, dan semoga apa hajat-hajat itu bagai hajat dunia atau hajat ukhra semoga Allah kabul. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya mudah-mudahan kita adalah termasuk golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak, yaitu akan menyesal di akhirat. Mudah-mudahan kelompok umat Nabi Muhammad kita adalah orang yang tidak menyesal di akhirat. Karena penyesalan di akhirat itu adalah penyesalan yang terus bersambung, tidak ada hentinya menyesal. Ya, ada Nabi, ada orang yang menyesal di akhirat itu, sehingga dia dengan menyesalnya sampai jatuh tangan jari-jari beliau, kedua tangannya sudah habis digigit saking masa menyesal masa hidup yaitu di dunia, ya. Jadi menyesal sekali di hidup dunia itu. Jadi tidak hal sesuatu yang tidak dilakukan, sehingga penyesalan tersebut sampai dia menggigit jarinya habis digigit, tumbuh lagi gigit lagi terus sepanjang masa. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ditanya penyesalan apa itu, ya. Maka penyesalan tersebut adalah orang umatku yang tidak mau berada di jalan.
Jadi di jalan Rasulullah SAW. Insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu berada di jalannya Rasulullah. Amin. Di mana tempat jalannya Rasulullah ada di tempat-tempat majlis, baik itu majlis taklim, ya, majlis sedikit, kayak di sini majlis sholawat, ya. Insya Allah majlis sholawat itu luar biasa. Nah, insya Allah kita salah satu di antaranya umat yang tidak menyesal nanti di akhirat. Satu adalah salah satu di antara kita selalu hadir insya Allah di majlis yaitu kebaikan, itu baik majlis taklim itu atau majlis zikir, ya, ataupun majlis itu adalah namanya maulid ataupun sholawat. Ini salah satu pembuktian kita. Insya Allah salah satunya yang kita laksanakan adalah di jalan Nabi Muhammad SAW. Dan juga kemudian bukan hanya sebatas itu, ya. Dan kita juga nanti akan bersama di akhirat itu golongan naungan Nabi Muhammad SAW. Amin. Manakala kita ada ingin mengenal itu Nabi Muhammad SAW, ya, mengenal, sehingga dengan mengenal itu maka kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian majlis seperti ini, ada majlis maulid ini adalah majlis untuk mengenalkan diri kita, ada lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan sendirinya kita dengan hadir di majlis maulid, insya Allah sedikit demi sedikit Allah bukakan dengan rahasia Allah, pintu rahasia Allah, kita akan mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita setelah kenal akhirnya cinta kepada Nabi Muhammad, dan juga terbuktian cinta kepada Nabi Muhammad adalah kita banyak nyebut nama Nabi Muhammad SAW, dengan yaitu melantunkan kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi majlis ini kan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Allah. Ini keberuntungan, ini sangat keberuntungan. Bahkan juga memang kita dianjurkan oleh Allah mendidik anak-anak kita, ya, dengan tiga hal. Adibu awalakum bisalah satu. Jangan sampai enggak, didik anak-anak kita dengan didikan apa? Bisalah satu dan tiga hal. Pertama, bihubi Nabi, ajak itu anak-anak kita, putra dan putri kita. Ayo kita ajak kemana? Agar anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bentengan buat juga ada kehidupan anak kita, dengan cara kita mengantarkan anak-anak kita agar cinta kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa ya? Mudah-mudahan tulisannya selalu banyak. Tuntun anak kita. Kalau bisa, kalau mau pengen jajan, minta uang, bisa kita anak kita kan. Bawa uang, udah jangan dulu, nanti apa kasih. Yang penting baca dulu 10 kali. Salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 10, kasih. Itu salah satu tuntunan kepada anak itu bersalawat. Ya kalau 10 kali ngasih udah berapa dia baca salawat? Bisa jajan 10 kali, 100. Udah mantap gitu. Bapaknya belum. Bapaknya dapat pahala. Bapaknya nanti apa lagi? Lagi ya? Ngasih berpahala. Ada apa sudah pahala, dari situ juga dapat pahala. Ya, cari cara begini. Selamat tasan buat istri. Jangan mengadi bahwa Allah datang, ya. Bihubi Nabi itu salah satu didikan ya agar anak kita cinta kepada Allah dengan cara melalui berbaca sholawat. Sama dengan pengarang kitab apa? Itu Maulid Situdul. Itu kan itu ada didikan ibunya. Ya, didikan ibu sehingga ibunya nggak mau mengaku anak gitu kepada yaitu Habib Ali sebelum itu Habib Ali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia bertanya kan, namanya anak kecil, Bu, bagaimana saya cara untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW? Dan memperbanyak sholawat. Ya, ini itu bersolawat, semakin banyak bacaan Allah berikan anugerah ke Habib Ali masih kecil. Langsung dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidur, berarti mimpi ya. Jangan mimpi, Masya Allah. Kalau kita udah hebat nih, mimpi Rasulullah, Masya Allah. Ya, udah tujuan, udah habis lagi tamat, belum pernah mimpi sekali pada Rasulullah. Masya Allah ya.
Tapi insya Allah mudah-mudahan ada yang baik seperti itu. Amin. Ya. Sekalian kita belum bisa bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah, tapi kita berharap insya Allah syafaatnya ketika sakaratul maut Rasulullah hadir. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti itu insya Allah. Ada harapan banget ya. Ada harapan ya. Itu seperti itu ya. Sehingga kedua bihubbi ahli baiti. Jadi kita harus ya, harus kata Nabi, didik jangan sampai enggak kalian kepada, didik anak-anak kalian agar cinta kepada duriahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada keturunan Nabi. Nabi. Siapa mereka yang kita kenal habaib untuk sementara ini dinabikan oleh yaitu Imad lah, Haji Budi, orang yang perokok agama. Dulu Imad ya sebetulnya dulu barang dilantik sama Pak Haji itu DPI itu gimana dari dulu itu dulu ya tadi Mama Ujang bareng lagi lagi dilantik ya. Cuman Maya itu datang telat isu putar-putar nyasar, emang kira ke sekitar baru ya nyasar banyak sesat taman iya buat sini tidak betul jadi kita isyarat seperti itu sehingga kita keluar dari baik sehingga justru sudah jauh banget ya dengan akidah sunnah wal jamaah kita para guru-guru kita ya menganjurkan ya agar cinta, bahkan hadis ini kan dihubungi ahli bait cinta kepada, sehingga para guru-guru kita yang sahabat terdahulu ya seperti Senawi Tanahara, masya Allah ya, dia menganjurkan Senawi Tanahara agar kepada semua murid-muridnya yang ada di Indonesia di Jawa menganjurkan apa? Agar mereka betul-betul itu Habib itu durian Nabi betul-betul cintai, hormati, agungkan, muliakan. Kata beliau pada saat-saatnya ketika beliau yaitu sedang memegang itu adalah dulu Baitul Mal yang ada di Mekah. Beliau kan pernah mau di Mekah. Nah, itu guru Syekh Nawawi itu mau di Mekah ya. Jadi beliau memegang kunci yaitu mal itu asnya Baitullah. Nah, itu salah satu beliau akhirnya habis maghrib ya. Beliau dah habis maghrib ya. Sholat maghrib berjamaah. Tapi tiba-tiba ini guru kita Syekh Nawawi bin Umar At-Tanahari, beliau mengalami tiba-tiba ngantuk berat. Namun sebelumnya begitu sholat gitu ya, sholat lagi beres, tiba-tiba ada anak kecil. Tiba-tiba yaitu sebelum maghrib tiba-tiba ada anak kecil gitu kan. Ini kisah berkesamuan kepada dari guru Bahari itu kan, dari guru Bahari. Ini kisah ini ya. Bahwasanya ketika itu ada anak kecil masuk ke Baitullah, lupa kotak itu dari dikunci oleh Sayyidina Utana. Begitu tidak dikunci, akhirnya ada anak kecil yang namanya anak kecil itu kan masih labil, belum dia tahu mana yang benar, ini kan belum habis ya, umur 5 tahun TK lah ya. Jadi masih belum ini labil, jadi belum mana yang baik, anak kecil ya. Contohnya Sayyidina Hasan ya, Husain, Nabi Muhammad aja udah kita ini ya, orang yang termulia ya, itu kan anak kecil. Nah akhirnya dia ambil uang dan akhirnya sama Syekh Nawawi diikuti anak itu, karena anak itu rasanya ketakutan, cuma diikuti doang, ketakutan, akhirnya larilah ke semak-semak. Mungkin pada zaman beliau belum hotel bintang 5 bintang 7 belum dulu ya. Pada zaman beliau rasanya masih kebun-kebun korma kalau sana itu di Harum itu ya. Kalau sekarang ya dulu ya hotel udah menjulang tinggi sekarang ya. Zaman beliau masih inilah di sana kebun-kebun korma. Nah, sehingga anak tersebut karena saking rasa ketakutan dia lari ke kebun korma. Akhirnya nggak ketahuan lagi, dia udah balik lagi Senawi, udah balik lagi ke Masjidil Haram.
Setelah yaitu ke Masjidil Haram, langsung adalah waktu datangnya tiba waktu sholat maghrib. Begitu sholat maghrib, saya menjadi imam pada saat itu imam itu sholat berjamaah Baitullah. Namun itu setelah beres sholat walidah tiba-tiba tidak terasa lagi ngantuk berat. Ngantuk berat saya Nawawi mungkin tidak kayak kita ngantuk berat langsung begini. Enggak, cuman begini ngantuk set udah gitu doang gitu. Bukan ngantuk berat kayak kita, kalau pakai guling segala. 2 jam. Enggak, cuman selewatan aja ngantuk. Langsung dia mimpi di dalam ngantuk berat tersebut. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai Nawawi, jika engkau sayang kepadaku, jika engkau sayang kepada keluargaku, keturunanku, engkau adalah tanda-tanda yang kau cinta kepadaku. Kata Rasulullah, wahai Nawawi, jika engkau tidak sayang kepadaku, kepada keturunanku, kata Rasulullah itu tanda-tanda engkau tidak sayang kepada aku. Itu yang tadi anak kecil itu adalah turunanku, yang sekarang nangis. Bangun, langsung saya ke kebun korma. Benar anak kecil kan nangis. Dibawa sama dia. Gitu. Dibawa, saya tidak mau ngatain apa-apa, tadi cuman dilihatin anak karena ketakutan kabur gitu. Lari namanya anak. Ya. Dia sudah ke rumahnya, tapi ditegur sama Rasulullah SAW. Padahal saya tidak sengaja untuk menyakiti, tidak. Cuma ngeliatin anak itu takut. Itulah seperti itu. Gimana kalau sengaja menyakitin? Oh, bahaya. Nah, saya lihat Nabi ya. Makanya ada masalahnya kita juga ujian buat kita ketika datang. Ujian. Banyak yang selalu ada, juga ada. Ya. Kadang-kadang alhamdulillah sih, pas ada uang, nggak ada uang saya utang. Padahal tapi pura-pura gitu. Ada rokoknya apa? Padahal lagi tengah berduit. Tapi pura-pura aja kita tetap menghargai itu. Iya. Rokoknya apa? Mau utang. Berani kita. Ya kalau ganti. Karena itu tanda bukti kita cinta. Jangan sampai ada datang udah marah-marah. Dan naudzubillah min dzalik atau pura-pura. Kita hadapi dengan baik. Ya, ini ada cinta. Ya. Nah, akhirnya saya itu bangun. Setelah itu bangun maka benar dicari ke kebun kurma itu langsung ada tulisan di bawah. Maka dari situlah langsung dikasih uang sama saya itu. Habib itu ada kecil. Jadi berusaha saya menyuruhkan kepada seluruh para muridnya jangan sampai enggak hormati, muliakan, sayangnya. Itu adalah duriahnya Nabi Muhammad SAW. Memang hadis ini. Ya, yang kedua adalah agar didik anak-anak kalian berhubbi ahli baik. Yang ketiga adalah Al-Quran. Kata Nabi, jangan sampai enggak anak-anak kalian didik supaya mereka cinta kepada Al-Quran. Dan siapa yang bukan kepada Al-Quran saja umum, Al-Quran ini orang ahli Qurannya cintai. Ya. Orang ahli Quran kita cintai. Ulama yang membahas Al-Quran, para alim ulama kita cintai dengan kaitan dengan Al-Quran. Itu ya, Al-Quran seperti itu. Ya, orang ahli tafsir, orang alim. Intinya alim ulama yang mengerti Al-Quran kita cintai. Ya. Tapi yang ngurus apa ya? Yang ngurus ada yang bengkok-bengkok. Yang ngurus ulama yang ngurus. Ya. Yang bengkok jangan dulu. Ya. Saya kira dianggap cukup saja kalau kita sudah dibaca ini aja lah. Tapi penjelasannya nanti udah cukup lah ya. Lagi seperti itu kalau berkah aja ya. Lagi bulanan juga nggak pasti juga, kadang-kadang mungkin aja ada keluar ya. Kalau mungkin ya bulanan kalau dari mana-mana insya Allah mengisi majlis ini. Amin. Dan insya Allah juga di majlis ini banyak keberuntungan kita bahwasanya dikisahkan yaitu adalah dan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Adam alaihissalam itu memanggil Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Ini keberuntungan majlis yang berhadir dan majlis yang sholat. Ya. Kata Nabi Adam, wahai Muhammad, umatku sedang digusur oleh malaikat. Kata Nabi Adam, ya Allah, akhirnya Nabi Muhammad SAW
mengejar Nabi malaikat. Mau digusur kemana ke neraka? Makanya Nabi Muhammad SAW mengejar malaikat yang mau membawa umatnya yang mau digusur ke neraka. Nabi tidak kepengen satu pun umat Nabi Muhammad SAW yang terkena api neraka. Ya, kasihan, jangan api neraka kita api ini dunia aja kontot rokok yang terkecil. Gimana api yang tidak, masya Allah, nggak mau. Nabi Muhammad SAW tidak mau umatnya tersentuh api neraka, maka dikejar. Itu malaikat yang menggusur umat Nabi Muhammad itu tidak diberhentikan oleh Nabi, diberhentikan oleh malaikat, berhenti. Kata malaikat menjawab, wahai Muhammad, ya wahai Rasulullah, malaikat itu sesuai dengan perintah, tidak pernah yaitu menyalahi perintah. Ini semuanya sudah perintah, maka saya gusur pada umat itu. Malaikat tiba-tiba ada jawaban, udah berhenti dan ikuti instruksi Nabi Muhammad SAW kepada malaikat, ikuti instruksi kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad tolong wahai malaikat untuk diulang timbang di mizan. Kita diulang kembali. Ini anaknya banyak dosanya ini. Orang ini banyak dosanya, banyak maksiatnya. Makanya timbangannya berat ya, keburukan. Digusur. Tapi Nabi Muhammad tolong untuk ditimbang kembali di mizan. Ditimbang kembali di mizan. Akhirnya timbang di mizan kembali. Memang benar. Jauh banget beratkan amal buruknya. Tapi Nabi Muhammad SAW begitu membuka secari kertas di jubah beliau dan dimasukkan di timbangan kebaikan. Maka dengan secari kertas itu amal buruknya kalah menjadi amal baik. Berat jadi, ya Allah, luar biasa. Sehingga rasa terima kasihnya, wahai Rasulullah, jari kertas yang ditaruh di amal kebaikan itu adalah selama engkau hidup di alam dunia engkau telah bersalawat kepada, maka salawat engkau tidak pernah aku lupakan, aku catat. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini insya Allah untung, sangat beruntung buat kita semua hadir di majelis seperti ini, insya Allah. Dan kita dan salawat ini akan menambah, itu adalah amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Saja mudah-mudahan ada manfaat kurang lebih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.